Palestina yang telah kami berkahi di sekitarnya untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha memperhatikan. Surat Al-Isra ayat 1. Bapak dan Ibu, saudara jamaah Sarjir, pada kesempatan ini kita berbicara tentang Isra Mi'raj yang besok tanggal jatuhnya 27 Rajab 18 Februari menurut kalender. Lalu apakah peristiwa Isra Mi'raj itu bisa diterima dengan imaniah dan ilmiah? Jawabannya kedua-duanya bisa diterima dengan iman dan bisa diterima dengan logika atau dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Yang pertama, bisa diterima karena ayat yang menyatakan seperti tadi. Sebab peristiwa ini sangat menggemparkan tidak saja Islam tapi dunia internasional. Masa seorang manusia biasa bisa terbang sejauh 500 km dan sampai malah keluar angkasa ke Sidratil Muntaha. Secara sepintas kilas tidak bisa diterima oleh akal. Namun secara imaniah, secara keyakinan itu wajib kita percayai. Kenapa? Karena berdasarkan ayat tadi, Subhanallazi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Pada malam tadi, pada sepertiga malam, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauhnya 500 km. Ini dasar dalil yang qat'i dalam Al-Quran, wajib kita percaya bahwa Nabi itu memang sudah melakukan peristiwa perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu dari sana Nabi naik ke langit, bahkan melampaui langit-langit yang 7 sampai ke alam gaib, ke Sidratil Muntaha. Benarkah itu? Benar. Mana ayatnya? Silakan lihat surat An-Najmi ayat 13, 14 dan 15. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad telah menyaksikan kembali bentuk asli Jibril alaihissalam di lain kesempatan. Kenapa di lain kesempatan? Nabi sering bertemu dengan Jibril ketika di malam baru. Di dalam kesempatan lain, Nabi menyaksikan bentuk asli Jibril di Sidratul Muntaha. Itu ayat menyatakan. Jelas Nabi itu melakukan mi'raj, naik melampaui langit-langit yang 7 itu, sampai di alam gaib atau Sidratul Muntaha. Itu adalah suatu tempat yang di luar alam syahadat. Apa buktinya? Indaha jannatul ma'wa. Di sisi atau di samping Sidratul Muntaha itu ada surga, namanya Jannatul Ma'wa. Surga itu alam gaib. Jadi Nabi sudah sampai ke dekat surga Jannatul Ma'wa ketika Isra Mi'raj, yaitu di Sidratul Muntaha. Di kedua-duanya ada dalilnya. Ada dalil Isra, perjalanan di tengah malam, ada naik dalilnya surat An-Najmi tadi. Karena itu secara imaniah,
Syarat beriman, keimanan wajib kita percaya bahwa Nabi benar-benar melakukan Isra dan Mi'raj. Ya, dalam secara ilmiah Rasulullah bisa diterima pada lahiriahnya tidak mungkin, lebih-lebih orang-orang yang otaknya sakit atau akalnya sakit di luar Islam sama sekali tidak meyakini Nabi ini melakukan Isra Mi'raj. Masa seorang manusia biasa bisa terbang dari Masjidil Haram ke Musdalifah yang jauhnya 500 km dengan waktu yang sangat relatif pendek? Ini menurut akal sehat atau akal biasa? Tidak termakan akal. Tidak mungkin. Apalagi naik ke langit, ya, melampaui langit-langit yang ada. 7 langit melampaui sampai Sidratul Muntaha. Saya katakan tadi Sidratul Muntaha itu di luar alam syahadat. Di sana di dekat itu ada Jannatul Ma'wa, surga. Tidak mungkin benar-benar sampai naik ke Sidratul Muntaha melalui akal aku. Payah akal memahami. Orang di luar Islam pasti tidak percaya, tidak mungkin itu bohong. Nah, sekarang kita ukur dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam hadis diceritakan Nabi melakukan Isra Mi'raj itu dengan satu kendaraan yang bernama Burak. Burak itu adalah gambaran seekor binatang yang kecepatannya luar biasa. Kenapa dikatakan Burak? Ketika itu orang Arab belum maju ilmunya dan teknologinya. Yang tergambar oleh orang Arab itu binatang yang cepat larinya. Tadi katakan oleh Allah dengan Burak. Burak berasal dari kata barqun. Barqun dalam ayat Al-Baqarah ayat 19-20. Ya, barqun kilat atau cahaya. Jadi kendaraan Nabi itu adalah kendaraan cahaya. Bapak dan Ibu, saudara, berapa kecepatan cahaya satu detik? Di tahun lalu sudah pernah juga saya sampaikan. Kecepatan cahaya satu detik 300.000 km. Berapa? 300.000 km satu detik kecepatan cahaya. Itu diakui oleh para ilmuwan kan? Atau para ilmuwan selalu sepakat 300.000 km per detik kecepatan cahaya. Karena jauh Masjidil Haram yang Masjidil Aqsa 500 km. Kecepatannya satu detik 300.000 km. Berapa mau cepat? Berapa detik sampai disebut 300.000 dibagi dengan 500 sampai 600, artinya seper 600 detik. Seper 600 detik Nabi sudah sampai di Masjidil Aqsa. Begitu startnya di Masjidil Haram dengan kendaraan Buraknya itu seper 600 detik. Apa yang paling terkenal? Alun berkedip atau sebelum mata berkedip, begitu Nabi start Masjidil Haram, cip sampai sebagai Masjidil Aqsa. Karena kecepatan Burak atau kendaraan Nabi sama dengan 300.000 km per detik. Bisa kita boleh mengatakan? Bisa. Pantas itu terjadi Nabi melakukan Isra Mi'raj. Nah, dari sana Nabi naik ke langit ke Sidratul Muntaha. 8 detik Nabi sudah sampai matahari. Masa Bapak? Cahaya matahari ke bumi 8 detik sampai. Begitu timbul matahari di barat, cahaya sampai ke bumi 8 detik. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Berarti 8 detik Nabi sudah sampai di matahari. Sampai ke jalan pada detik itu. Kira-kira 1 menit 7 lagi langit dilalui oleh Nabi. 7 menit sampai di Sidratul Muntaha. Atau rata-rata 10 menit sampai Nabi di Sidratul Muntaha dengan kendaraan Burak.
yang kecepatannya menyamai kecepatan cahaya 3.000 km per detik. Karena itulah Jalan Manis katakan, sekali lompe de Durango sejauh mata memandang. Jalan Manis, ya, sekali lompe dia Durango sejauh mata memandang. Begitu cepatnya. Oleh karena itu bisa diterima dengan akal yang sehat. Kalau jadi bahwa kalau setting di selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.